Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Luwuk, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, kelompok 1 semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Ekonomi Digital dengan dosen pengampu Ibu Asmita Wulansari DG Liwang, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul laporan, analisis, dan pengembangan model bisnis digital pada UMKM Kebab Tubaine. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Nikomang Astina Aulia dengan NPM 24033039. Yang kedua, atas nama Nur Andini Umar dengan NPM 24033047. Yang ketiga, Nur Afni Matuo dengan NPM 24033051. Yang keempat ada Gina Mariana Potimbang dengan NPM 24033034. Yang kelima ada Muhammad Irgi Aditya Jumadil dengan NPM 24033060. Dan yang terakhir atas nama Fikra Ramon Habina dengan NPM 24033027. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Laporan Analisis dan Pengembangan Model Bisnis Digital pada UMKM Kebab Tubaine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari laporan analisis dan pengembangan model bisnis digital pada UMKM Kebab Tubaine. Usaha Kebab Tubaine hadir sebagai salah satu bentuk kreativitas dalam dunia kuliner, khususnya di daerah Luwuk. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana strategi, proses produksi, dan pengelolaan usaha ini dilakukan agar dapat terus berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Selanjutnya, tujuan proyek. Yang pertama, menganalisis kondisi usaha dan tujuan proyek. Yang pertama, menganalisis kondisi usaha dan strategi pemasaran yang saat ini diterapkan oleh UMKM Kebab Tubaine di Luwuk. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam proses promosi produk secara digital. Selanjutnya, tujuan proyek. Yang pertama yaitu menganalisis kondisi usaha dan strategi pemasaran yang saat ini diterapkan oleh UMKM Kebab Tubaine di Luwuk. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam proses promosi produk secara digital. Yang ketiga, menjelaskan manfaat dan peluang penerapan digital marketing melalui media sosial bagi peningkatan penjualan dan jangkauan pasar. Yang keempat, merancang strategi promosi digital yang efektif dan sesuai dengan karakteristik Kebab Tubaine agar dapat meningkatkan daya saing di pasar. Selanjutnya, manfaat proyek. Pertama, yaitu menambah pengetahuan. Melalui penulisan ini, penulis dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai cara mengelola usaha kecil menengah, khususnya dalam bidang kuliner seperti usaha Kebab Tubaine. Yang kedua, itu sebagai bahan pembelajaran. Hasil penulisan ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau pelajar yang ingin mempelajari strategi dan langkah dalam memulai serta mengembangkan usaha makanan. Baik, selanjutnya A. Konsep ekonomi digital. Ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi dan internet dalam
proses produksi, pemasaran, dan transaksi. Dengan ekonomi digital, pelaku usaha bisa menjual produk, promosi, dan melayani pelanggan secara online melalui media sosial, e-commerce, dan aplikasi pembayaran digital. Hal ini membuat proses bisnis lebih cepat dan efisien, menjangkau pasar yang lebih luas. B. Transformasi digital pada UMKM. Transformasi digital pada UMKM adalah perubahan dari cara bisnis tradisional ke penggunaan teknologi digital. UMKM bisa memanfaatkan media sosial untuk promosi, e-commerce untuk penjualan, dan e-wallet untuk pembayaran. Dengan cara ini, UMKM dapat meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan bertahan dalam persaingan yang semakin ketat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, model bisnis digital atau bisnis model kanvas. Yang pertama, customer segment atau segmen pelanggan. Masyarakat Luwuk dan sekitarnya, terutama anak muda dan pekerja kantor yang suka makan makanan cepat saji. Kemudian, pelanggan online yang memesan melalui WhatsApp atau media sosial. Yang kedua, value proposition atau proposisi nilai, yaitu menawarkan kebab dan burger dengan citra rasa lokal yang enak dan harga terjangkau. Kemudian produk dibuat langsung setelah dipesan. Tersedia layanan pemesanan online dan pembayaran digital. Kemudian ketiga, channels atau saluran distribusi, yaitu penjualan langsung di lokasi dan promosi pemesanan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Kemudian kolaborasi dengan jasa antar makanan lokal atau ojek online. Kemudian keempat, customer relationship atau hubungan pelanggan. Respon cepat melalui chat, WhatsApp, dan DM media sosial. Memberikan promo dan giveaway sederhana di Instagram. Kemudian menjaga hubungan baik dengan pelanggan melalui pelayanan ramah dan kualitas produk. Kemudian yang kelima, revenue stream atau sumber pendapatan, yaitu penjualan kebab dan burger, tambahan dari minuman pendamping, potensi kerjasama dengan event lokal atau pesanan dalam jumlah besar. Kemudian yang keenam, key resources atau sumber daya utama, yaitu bahan baku kebab dan burger, peralatan memasak dan gerobak usaha, sumber daya manusia yaitu pemilik dan karyawan, kemudian akun media sosial bisnis dan perangkat digital atau HP. Kemudian yang ketujuh, key activities atau aktivitas utama, yaitu produksi kebab dan burger, promosi digital melalui media sosial, dan pelayanan pelanggan dan pengelolaan pesanan online. Kemudian yang kedelapan, key partnership atau mitra utama, yaitu supplier bahan baku seperti roti, daging, dan sayuran, jasa pengiriman makanan lokal, dan pelanggan tetap dan influencer lokal untuk promosi. Kemudian yang kesembilan, cost structure atau struktur biaya, yaitu biaya bahan baku dan kemasan, biaya listrik dan transportasi, biaya kuota internet dan promosi digital, dan biaya gaji karyawan dan perawatan alat. Selanjutnya, profil usaha. Nama usaha Kebab Tubein, pemilik Fauzia Rizky, jenis usaha kuliner kebab dan burger. Lokasi usaha Jalan Pulau Nias Jole Atas, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Tahun berdiri 2019 sampai sekarang. Jumlah karyawan 5 orang termasuk pemilik. Kebab Tubein merupakan salah satu UMKM kuliner lokal yang bergerak di bidang makanan cepat saji, dengan menu utama berupa kebab dan burger. Usaha ini berdiri atas inisiatif pemilik yang melihat peluang bisnis kuliner modern dengan harga terjangkau di wilayah Luwuk. Produk Kebab Tubein dikenal memiliki cita rasa gurih dan lezat, dengan bahan-bahan segar dan proses pembuatan langsung di tempat. Baik, kita masuk pada rancangan strategi digitalisasi. A. Ide inovatif berbasis digital. Untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar, Kebab Tubein berencana mengembangkan beberapa ide inovatif berbasis digital yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan tren teknologi saat ini.
Berikut beberapa ide yang dapat diterapkan. Yang pertama, pengembangan aplikasi atau menu digital. Kebab Tobaine dapat membuat menu digital berbasis QR kode yang bisa diakses pelanggan dengan mudah melalui ponsel. Kedua, pemasaran kreatif melalui TikTok dan Reels. Ketiga, pemesanan online terintegrasi. Kebab Tobaine dapat bekerja sama dengan platform GrabFood, GoFood, atau ShopeeFood agar pelanggan bisa memesan produk tanpa harus datang ke lokasi. Keempat, program loyalitas digital. Membuat sistem poin kartu pelanggan digital di mana setiap pembelian akan mendapat poin yang bisa ditukar dengan diskon atau bonus produk. Terakhir, kelima, kolaborasi digital dengan influencer lokal. Bekerja sama dengan influencer kuliner Luwuk Banggai untuk mempromosikan produk melalui konten video dan ulasan di media sosial. Selanjutnya, B. Rencana implementasi penerapan inovasi digital. Rencana implementasi usaha UMKM Kebab Tobaine dapat meliputi beberapa langkah strategis untuk mencapai tujuan bisnis. Berikut adalah beberapa komponen yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, tujuan. Meningkatkan penjualan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kedua, target. Meningkatkan pendapatan sebesar 20% dalam 6 bulan pertama dan meningkatkan jumlah pelanggan tetap sebesar 30%. Selanjutnya, strategi pemasaran. Pemasaran offline, menyebar brosur dan menjadi sponsor acara-acara. Pemasaran online, memanfaatkan media sosial, membuat konten menarik dan menggunakan layanan iklan Facebook, ADS dan Instagram. Rencana operasional, membuka outlet-outlet kecil di beberapa titik strategis. Menggunakan sistem franchise untuk memperluas jangkauan bisnis. Meningkatkan kualitas produk dengan memilih bahan-bahan terbaik. Pengelolaan keuangan, mengatur anggaran untuk biaya operasional dan pemasaran. Mengawasi arus kas dan melakukan analisis keuangan secara berkala. Selanjutnya, C. Potensi dampak ekonomi. Dampak langsung. Yang pertama, pendapatan pemilik usaha. Penjualan kebab akan menambah penghasilan langsung pemilik. Kedua, penciptaan lapangan kerja, bisa menyerap tenaga kerja lokal, misalnya karyawan dapur, kasir, atau kurir. Dampak tidak langsung. Yang pertama, industri pendukung. Usaha catering, laundry, transportasi seperti ojek online atau pencetakan menu juga akan ikut terdampak karena adanya kebutuhan tambahan. Dampak jangka panjang. Pengembangan UMKM lokal. Kebab Tobaine bisa menjadi contoh usaha kreatif yang menginspirasi warga lain untuk membuka usaha serupa. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari video kali ini yaitu dampak ekonomi positif Kebab Tobaine berpotensi meningkatkan pendapatan pemilik, menciptakan lapangan kerja lokal, dan mendukung perputaran ekonomi di sekitar usaha melalui pembelian bahan bakar lokal. Yang kedua, kontribusi tidak langsung. Kehadiran usaha kuliner ini dapat menstimulasi industri pendukung seperti transportasi dan pencetakan menu serta menarik aktivitas ekonomi di sekitar
sekitarnya. Yang ketiga, daya saing dan inovasi. Usaha yang memanfaatkan kreativitas dan keunikan lokal, misalnya kebab dengan rasa khas Luwuk, dapat memperkuat posisi UMKM di pasar lokal maupun regional. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan. Pendapatan dan stabilitas usaha dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, baik secara ekonomi maupun sosial. Baiklah, itu tadi penjelasan yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.